kalau lu mendengarkan lagu-lagu karena lu sekarang lagi ada di kafe. Sebulan lalu gue bertemu dengan seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai early retired atau pensiun dini. Dia memutuskan untuk berhenti bekerja selama beberapa waktu, kemudian akan memutuskan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Apa dia akan kembali bekerja secara part-time atau full-time. Yang pasti dia masih ingin tetap bekerja di masa retired early sesuai dengan keinginannya, yaitu jadwalnya, jenis pekerjaannya, dan cara yang dia inginkan tanpa perlu terikat dengan jadwal korporat. Sebagai seorang pengejar karir, gue pun akhirnya mencoba bertanya-tanya. Pengen tahu lah pengalaman dia bagaimana, serta bagaimana dia bisa mencapai tujuan financial independence-nya. Tentu saja dia nggak bagi secara belak-belakan mengenai detail keuangan serta numbers-nya. Tapi ini beberapa informasi yang gue dapat dari dia mengenai bagaimana dia bisa mencapai status ini sekarang. Yang pertama, latar belakang. Orang ini sebut saja si A adalah seorang perempuan berusia 40-an tahun. Dia adalah seorang single mother dari 2 orang putri yang usianya sudah dewasa dan yang terakhir mungkin sudah usia kuliah. Pekerjaannya adalah karyawan swasta. Selama 25 tahun, dia bekerja di satu perusahaan yang sama di Jakarta. Begitu lulus dari pendidikannya, dia bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai manajemen trainee dan selama 25 tahun dia menapaki karirnya ke jenjang sebagai salah satu eksekutif perusahaan tempat dia berada. Putusan untuk berhenti diambilnya tepat di 25th anniversary dia bekerja di kantor dia yang sekarang. Yang kedua, aset yang dimiliki ketika dia memutuskan untuk mencapai financial independence dan berhenti bekerja. Yang pertama, real estate, sebuah rumah tinggal di Jakarta lunas. Sebuah villa di Bali yang disewakan via Airbnb fixed income, yaitu sukuk dan ori yang jumlah pembayaran kuponnya itu nilainya biasa bilang cukup untuk menambah biaya hidup. Aset berikutnya adalah dana pensiun. Ini dari perusahaan tempat dia bekerja selama 25 tahun ditambah dengan dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dia juga punya aset bisnis cafe di Bali. Terakhir itu adalah uang cash dari uang pisah dan pencairan benefit saat ia berhenti dari perusahaan setelah 25 tahun bekerja. Gue nggak tahu berapa akhirnya jumlah tersebut yang dia punya, tapi ini yang dia anggap sebagai angka financial independence. Yang ketiga, bagaimana dia memutuskan ini saatnya berhenti bekerja di umur 40-an. Dia merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sudah sangat stressful dan banyak tekanan sehingga mempengaruhi waktunya bersama keluarga. Dia merasa ingin fokus kepada keluarganya. Di suatu saat dia melihat dan menghitung aset-aset yang dia miliki sebagai net worth-nya, dan dia merasa sebenarnya dia sudah bisa berhenti bekerja tanpa perlu khawatir mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Aset yang dia miliki itu cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Itulah saatnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. 4. Apa rencananya setelah FIRE? Saat ini dia akan pindah, atau bahkan sebenarnya sudah mulai pindah ya, dari Jakarta ke Bali. Di sana dia punya villa yang disewakan di Airbnb serta sebuah kafe. Dia berencana untuk mungkin di masa depan membuat bisnis, tapi itu pun masih rencana yang belum pasti. Karena dia masih akan mengambil waktu beberapa lama untuk break sebelum kembali bekerja. Berdasarkan informasi yang gue tahu dari dia, makanya gue merasa sebenarnya si A ini adalah dalam status financial independence, tapi belum financial independence retire early standard, di mana seseorang bisa hidup sepenuhnya tergantung kepada penghasilannya. Komunitas pengejar financial independence retire early memiliki beberapa kategori yang mereka sebut sebagai FIRE. Yang pertama, standar FIRE, itu yang cukup diketahui oleh umum. Rumusnya di mana seseorang mengumpulkan aset investasi yang jumlahnya minimal 25 kali dari biaya hidupnya setahun dan hidup dengan menarik 4% dari jumlah tersebut setiap tahunnya. Biasanya ini cukup untuk biaya hidup dan kebutuhan pokok standar seseorang. Yang kedua, preferred FIRE. Seseorang mengumpulkan aset investasi yang jumlahnya melebihi 25 kali dari biaya hidup setahun
bisa 30-33 kali atau bahkan lebih, sehingga selain biaya hidup standar, dia juga bisa menikmati lebih banyak discretionary spending seperti untuk travel, gaya hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, lean fire. Seseorang mengumpulkan aset investasi yang jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, sehingga dia bisa bertahan dengan budget yang mungkin lebih kecil dari biasanya. Lalu ada juga cost fire ya. Seseorang mengumpulkan aset yang mencapai nilai tertentu di usia muda, lalu kemudian dia beralih ke penghasilan yang lebih rendah, yang asal cukup memenuhi hidupnya, sementara dia itu tidak menyentuh sama sekali sampai asetnya itu bertumbuh mencapai setidaknya nilai standar fire. Yang terakhir itu adalah barista fire. Seseorang mengumpulkan aset yang mencapai nilai tertentu hingga returnnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian dia akan beralih ke pekerjaan yang penghasilannya lebih rendah untuk menambah-nambah pengeluaran yang tidak rutin seperti travel, kalau dia ingin menempuh pendidikan lebih lanjut, dan lain-lain. Masuk dalam kategori barista fire ini. Apapun kategori financial independence seseorang, buat gue sebenarnya ini pertama kalinya gue melihat di circle gue seseorang yang dengan terbuka menyebutkan bahwa hey, I am retiring early. Bagi circle kami yang mendengarkan, tentu saja kita mengucapkan selamat kepada dia. Tapi buat gue sendiri, seorang pengejar fire, ini jadi motivasi gue untuk mengejar target fire gue sendiri. So, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam.